Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Nungki di kelas matematika. Kali ini kita masih pada KD himpunan untuk bagian yang ketiga. Hari ini kita akan belajar tentang diagram Venn dan operasi himpunan. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kamu diharapkan mampu memahami apa itu diagram Venn, menggambar diagram Venn, dan mampu melakukan berbagai operasi himpunan. Nah, seperti apa penjelasannya? Kita simak videonya. Diagram Venn. Nah, ini adalah contoh-contoh diagram Venn. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, diagram Venn ini ditemukan pertama kali oleh ilmuwan matematika yang bernama John Venn. Jadi, diagram Venn adalah salah satu cara menyajikan himpunan dalam bentuk diagram. Nah, diagram Venn ini juga digunakan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Nah, hubungan yang bagaimana? Sebelumnya kita lihat dulu syarat-syarat atau beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat diagram Venn. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama, himpunan semesta dinyatakan dalam bentuk persegi panjang. Himpunan semesta adalah semua anggota himpunan yang di dalamnya memuat himpunan yang sedang menjadi fokus pembahasan. Yang kedua, himpunan lain yang menjadi fokus pembahasan dinyatakan dalam bentuk lingkaran atau kurva tertutup. Yang ketiga, anggota setiap himpunan dinyatakan dalam bentuk titik atau noktah. Keempat, jika anggota himpunannya tak terhingga, masing-masing anggota tidak perlu dinyatakan sebagai titik. Nah, mungkin kamu masih bingung ya, itu apa sih Bu diagram Venn? Kok ada ketentuan-ketentuannya? Nah, Bu Nungki langsung beri contoh saja ya, supaya lebih paham. Ini dia. Buatlah diagram Venn dari himpunan S, semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu ada himpunan A 1, 2, 3, dan himpunan B 4, 5, 6. Sekarang kita cek dulu. Di sini himpunan A-nya anggotanya 1, 2, 3. Semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kira-kira cocok nggak kalau A itu semestanya ini? Cocok? Yes, betul, cocok karena apa? Nih, himpunan A itu anggotanya ada 1, 2, dan 3. Dan ternyata di semestanya juga memuat 1, 2, dan 3. Begitu juga yang himpunan B. Himpunan B-nya anggotanya 4, 5, 6. Nah, semestanya cocok karena apa? Karena di dalam semesta juga memuat 4, 5, 6. Nah, cara menggambarkan diagram Venn-nya yang pertama, kamu perlu buat persegi panjang. Membuatnya menggunakan penggaris ya. Jadi kamu buat persegi panjang. Oke. Lalu di pojok kiri kamu tulis S. Artinya semesta. Oke. Lalu selanjutnya, kamu tuliskan semua angka yang ada di semestanya. 1 sampai 9. Kamu tulis letaknya terserah dimanapun. Ya. Jangan lupa di depan angkanya diberi noktah. Noktah itu bulatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, lalu tadi dijelaskan, kita back sedikit ya. Nih, dijelaskan nomor 2, himpunan lain yang menjadi fokus pembahasan dinyatakan dalam bentuk lingkaran atau kurva tertutup. Nah, himpunan lain di contoh yang pertama ini yang mana? Ya, ini dia. Himpunan A dan himpunan B. Jadi, himpunan A dan himpunan B itu nanti di dalam diagram Venn ini bentuknya lingkaran. Maksudnya gimana? Gini.
Di himpunan, anggota yang sama kan tidak perlu ditulis 2 kali. Ya kan? Nah, A kan sudah ada di dalam kotak ini. 1, 2, 3. Nah, ini kan menjadi anggota A. Tinggal dilingkari saja. Nih, oh ini tuh menjadi anggota A. Lalu yang menjadi anggota B mana? 4, 5, 6. Nah, ini 4, 5, 6. Ya, nah ini sudah jadi diagram Venn. Tapi tadi disebutkan bahwa kurvanya harus kurva lingkaran atau tertutup. Lalu bagaimana Bu cara membuatnya seperti ini? Ini adalah contoh oret-oretannya ya. Sekarang kita bikin yang beneran. Oke. Pertama, kamu bikin persegi panjang terlebih dahulu, tetap sama. Lalu di pojok kiri atas S. Sudah? Nah, lalu kamu fokus dulu ke himpunan selain himpunan semesta. Jadi kamu fokus ke himpunan A dan himpunan B. Sudah? Kamu lihat di antara himpunan A dan himpunan B, apakah ada anggota yang sama? Tidak, anggotanya berbeda kan? Ini 1, 2, 3, ini 4, 5, 6. Maka di dalam diagram Venn ini akan ada 2 lingkaran. Nah, yang pertama miliknya A, yang kedua miliknya B. Sudah? Lalu langkah selanjutnya kamu tulis semua anggota A-nya ini. A-nya kan anggotanya 1, 2, 3. Kamu tulis di dalam lingkaran yang A. 1, 2, 3. Begitu juga yang B. Kamu isi di dalam lingkaran yang B. 4, 5, 6. Nah, sudah kan? Nah, kamu fokus ke himpunan semesta. Himpunan semesta anggotanya ada apa saja? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di dalam himpunan anggota yang sama kan tidak boleh ditulis 2 kali. Jadi kamu tulis sisanya saja. Seperti ini. Kamu lihat di A kan sudah ada 1, 2, dan 3. Maka semesta 1, 2, 3 tidak perlu ditulis lagi. Lalu di himpunan B tadi sudah ada 4, 5, 6. Maka semesta 4, 5, 6 tidak perlu dituliskan di diagram Venn lagi. Maka sisanya tinggal yang mana? Tinggal 7, 8, dan 9. Ya sudah, kamu letakkan di dalam diagram Venn ini, di dalam kotak ini terserah letaknya di mana saja. Tapi tidak di dalam yang lingkaran ini. Kamu letakkan 7 di sini boleh, 8 di sini boleh, 9 di sini boleh. Nah, inilah yang dinamakan diagram Venn. Ini ada gambar bagusnya. Nah, seperti ini ya. Jadi letak 7, 8, 9 itu terserah. Ini adalah tugasmu yang nomor 1. Jadi, kalau tadi Bu Nugi sudah memberi contoh, nah sekarang saatnya kamu mengerjakan sendiri di buku catatanmu. Ingat, soalnya ditulis ya, yang nomor 1 ini. Silakan soalnya ditulis, lalu kamu gambarkan diagram Venn-nya. Oke? Sekarang Bu Nugi mau lanjutkan penjelasan berikutnya. Nah, buatlah diagram dari himpunan S yang anggotanya 1 sampai 9, lalu ada himpunan A yang anggotanya 1 sampai 4, dan himpunan B yang anggotanya 4 sampai 7. Langkah yang pertama kita buat perseginya dulu. Lalu S di pojok kiri. Nah, sekarang kamu lihat ada himpunan apa saja selain himpunan S atau semestanya. Yaitu ada himpunan A dan ada himpunan B. Ya, berarti nanti lingkarannya akan ada 2. Seperti contoh yang sebelumnya. Oke. Nah, setelahnya kamu cek. Sama seperti tadi, kamu cek. Apakah di antara himpunan A dan himpunan B ada anggota yang sama? Ya, ada ini 4. A anggotanya ada 4, angka 4, dan B anggotanya juga ada angka 4. Nah, karena ada angka yang sama, maka nanti
lingkarannya tidak terpisah seperti ini, tapi gabung. Ya, jadi ini untuk yang A, lalu lingkaran satunya seperti ini. Nah, ini untuk yang B. Loh Bu, kenapa seperti itu? Nah, ini dia jawabannya. Kamu lihat di antara himpunan A dan himpunan B, itu kan ada anggota yang sama. Anggota apa? Angka 4. Nah, kamu ingat bahwa di dalam himpunan anggota yang sama itu kan tidak boleh ditulis 2 kali. Lalu bagaimana nih supaya 4-nya hanya muncul 1 kali? Nah, seperti ini. Jadi 4-nya itu letaknya di tengah-tengah sini. Nih. Nah, ini letaknya 4. Jadi 4 ini ada di dalam lingkaran yang warna merah, ada juga di dalam lingkaran warna hijau. Setelahnya, kamu tinggal tulis sisa anggota yang ada di himpunan A. Himpunan A kan 1, 2, 3, 4. Karena 4 sudah ditulis, kamu tinggal tulis 1, 2, 3. Nah, lalu untuk yang B, anggotanya ada 4, 5, 6, 7. Karena 4 sudah ditulis, jadi tinggal 5, 6, 7. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi 4 ini juga miliknya A, 4 juga miliknya B. Ya. Nah, setelah itu tinggal kamu lihat semestanya. Angka berapa yang belum ditulis? Angka 8 dan 9. Tinggal kamu tulis sisanya. 8 Bu Nuki mau tulis di sini, 9 di sini. Jadi dalam diagram Venn ini tidak ada angka yang berulang 2 kali. Nah, ini dia, ya kan? Jika tadi Bu Nungki sudah menjelaskan contoh yang kedua, nah sekarang ini adalah tugasmu yang nomor 2. Oke, silakan digambar diagram Venn-nya di buku masing-masing. Jangan lupa soalnya ditulis ya. Bu Nungki lanjutkan penjelasan yang ketiga ya. Nah, ini dia. Buatlah diagram Venn dari himpunan S yang anggotanya 1 sampai 9, lalu ada himpunan A yang anggotanya 1 sampai 4. Dan himpunan B yang anggotanya 1 sampai 4. Nah, sama caranya kita buat perseginya terlebih dahulu. Lalu S di pojok kiri. Nah, kita amati lagi antara himpunan A dan himpunan B. Apakah ada anggota yang sama? Ya, ada, malahan semua anggotanya sama. Lalu lingkarannya bagaimana? Apakah seperti contoh yang kedua tadi seperti ini? Ayo, ada yang tahu? Nah, karena antara himpunan A dan himpunan B anggotanya sama semua, maka untuk lingkaran A dan B cukup dibuat satu saja. Nah, satu lingkaran saja, tapi ini miliknya A dan B. Ya, jadi karena semua anggota A dan B itu sama, maka lingkarannya cukup satu, tapi miliknya himpunan A dan B. Jadi kamu tinggal tulis anggotanya saja 1, 2, 3, 4. Lalu semestanya, sisanya tinggal ditulis. Berarti tinggal berapa? 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Selesai deh. Nah, ini gambar yang rapi, lebih rapi. Seperti biasa, setelah Bu Nuki menjelaskan, sekarang saatnya kamu mencoba sendiri. Nah, ini adalah tugas nomor 3 untuk menggambar diagram Venn. Nah, jika tadi kita sudah belajar bagaimana cara menggambar diagram Venn, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca diagram Venn. Nah, ini Bu Nungki punya sebuah diagram Venn. Ya. Lalu di sebelah kanannya ada pertanyaan.
Berdasarkan diagram tersebut, dapat dituliskan anggota dari himpunan berikut. A. Himpunan S atau semestanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi semestanya itu semua angka yang ada di dalam diagram ini. Ya. Jadi semestanya itu adalah semua angka. Lalu, himpunan A 1, 2, 3, 4. Nah, kamu lihat A. A di sini kan dituliskan dengan tinta warna merah atau pink. Jadi, kamu fokus dengan angka yang ada di dalam lingkaran warna merah. Nih, kamu fokus dengan angka yang ada di dalam lingkaran merah. Jadi, ada angka berapa aja? Ada angka 1, 3, 2, dan 4. Ya, dituliskannya dengan urut 1, 2, 3, 4. Lalu himpunan B ada 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang lihat di diagramnya. Himpunan B itu dituliskan dengan tinta warna biru. Jadi kamu fokus dengan angka yang ada di dalam lingkaran warna biru. Ya, berarti ada angka berapa aja? 4, 5, 7, 6. Berarti dituliskannya secara urut 4, 5, 6, 7. Sudah ya? Lalu yang D. Kamu disuruh mencari himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Jadi kamu suruh menuliskan anggota himpunan C. Himpunan C itu himpunan baru, di mana anggotanya itu menjadi anggota A dan B. Maksudnya apa? Jadi dia itu juga menjadi anggota A dan juga menjadi anggota B. Yang mana? Kita lihat gambarnya ini. Apakah 1 itu juga anggota B? Tidak. 3 apakah anggota B? Tidak. 2 apakah anggota B? Tidak. Berarti yang jadi anggota A juga anggota B yang mana? Nah ini, yang 4. Ya, 4 ini bisa jadi anggota A, juga bisa jadi anggota B, ada di tengah-tengah. Jadi himpunan C itu anggotanya angka 4. Nah, sekarang himpunan D. Kamu disuruh mencari himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau B. Maksudnya atau itu kamu disuruh menuliskan semua anggota A dan anggota B. Jadi anggota A dan anggota B kamu tuliskan semua. Berarti ada 1, 2, 3, 4, lalu 5, 6, 7. Nah, sudah tahu bedanya ya? Kalau dan itu yang sama saja. Kalau atau itu semuanya. Lalu F. F itu kamu disuruh mencari himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B. Jadi kamu lihat gambarnya. Jadi himpunan E itu adalah angka yang tidak berada di lingkaran baik itu himpunan A atau himpunan B. Berarti angka berapa? Angka 8 dan 9. Nah, lalu yang G. Kamu disuruh mencari himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Nah, sekarang kita lihat anggota A. Anggota A itu ada 1, 2, 3, 4. Yang hanya, jadi dia itu cuma ada di A. Berarti anggotanya apa saja? Hanya 1, 2, dan 3. Loh Bu, kenapa 4 enggak? Kenapa? Ayo. Karena 4 juga menjadi miliknya himpunan B. Yang ditanyakan adalah yang hanya menjadi anggota A. Jadi 1, 2, dan 3. Lalu yang H, pertanyaannya adalah himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B. Sekarang kamu lihat himpunan B itu ada 4, 5,
6, dan 7. Yang hanya menjadi anggota B yang mana? Ya, hanya 5, 6, dan 7. Kenapa 4-nya enggak? Karena 4 juga menjadi anggota A. Nah, itu adalah cara membaca diagram Venn. Nah, ini adalah tugasmu yang nomor 4. Ya, jika tadi Bu Nugi sudah memberi contoh, sekarang saatnya kamu mencoba sendiri. Meskipun diagramnya berbeda dengan yang contoh, tidak apa-apa. Ya, nanti Bu Nugi bantu jika kamu mengalami kesulitan. Silahkan diselesaikan, ditulis di buku catatan ya. Nah, sekarang kita masuk ke operasi himpunan. Perhatikan himpunan A dan B ini. Perhatikan diagram Venn di samping ini. Ya, ada himpunan A dan himpunan B. Nah, sekarang kita tulis dulu. Anggota himpunan A apa saja? Kita lihat yang ada di dalam lingkaran A. Ini lingkaran A. Ya, berarti anggota himpunan A apa saja? Ada Indah, Andre, Devi, dan Aris. Bu Nugi singkat Indah I, Andre A, Devi, dan Aris ya, Aris AR. Nah, sekarang kita tuliskan himpunan B. Kita fokus ke lingkaran yang B ini, yang Bu Nugi lingkari ini. Nah, apa saja anggota himpunan B? Ada Devi, lalu ada Aris, ada Tika, ada Dian, dan ada Jalu. Nah, sudah ya. Sekarang pertanyaannya Bu Nugi. Dari kedua himpunan ini, adakah anggotanya yang berada di himpunan A juga berada di himpunan B? Ada nggak? Nama-nama yang dia itu menjadi anggota himpunan A dan juga menjadi himpunan B? Ya, betul. Yang ini. Devi dan Aris yang Bu Nugi arsir ini ya. Yang sama itu ada Devi dan Aris. Sudah? Nah, himpunan yang sama ini pada operasi himpunan itu disebutnya irisan. Jadi, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut itu dinamakan irisan. Nah, lambangnya seperti ini. Nah, jadi kalau dari diagram ini ditanyakan A irisan B itu adalah Devi dan Aris. Ya, ingat, irisan itu yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Oke? Selanjutnya, kita perhatikan himpunan A dan B lagi. Kita tuliskan lagi ya, anggota himpunan A-nya. Ada Indah, ada Andre, ada Devi, dan ada Aris. Lalu untuk himpunan B, ada Devi, ada Aris, ada Tika, ada Dian, dan ada Jalu. Nah, kalau tadi Bu Nugi tanya himpunan yang sama atau nama-nama yang dia menjadi anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B, sekarang Bu Nugi ganti pertanyaannya. Bu Nugi ganti, semua anggotanya itu siapa aja? Semua anggotanya. Maksudnya semua anggotanya itu berarti nama dari himpunan A dan himpunan B. Berarti ada siapa saja? Ada Indah, ada Andre, ada Devi, ada Aris, ada Tika, ada Dian, dan ada
Jalu. Jadi semua anggotanya. Nah, di operasi himpunan, semua anggotanya itu disebut gabungan. Ya, jadi himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B namanya gabungan. Jadi semua nama yang ada di lingkaran tersebut itu dinamakan gabungan. Jadi kalau ditanya A gabungan B, itu himpunannya apa saja? Ada Indah, ada Andre, ada Devi, ada Aris, ada Tika, ada Dian, dan ada Jalu. Ya, bedakan ya, mana yang irisan dan mana yang gabungan. Kalau yang gabungan, simbolnya seperti huruf U. Ya, kalau irisan tadi seperti huruf N. Nah, sekarang operasi yang ketiga. Gambarnya masih sama seperti yang tadi. Kita tulis dulu anggota himpunan A. Ada Indah, ada Andre, ada Devi, dan ada Aris. Sedangkan anggota himpunan B ada Devi, ada Aris, Tika, Dian, dan Jalu. Yang pertama tadi bunung kitanya anggota himpunan yang sama. Lalu yang kedua bunung kitanya gabungannya. Nah, yang sekarang yang ketiga, bunung ki mau tanya siapa saja yang hanya menjadi anggota himpunan A ya, pertanyaannya bunung ki ganti. Siapa saja yang hanya menjadi anggota himpunan A? Nah, tadi kamu tahu bahwa himpunan A itu kan anggotanya ada Indah, Andre, Devi, dan Aris. Nah, sekarang kita cek satu-satu. Indah itu kan menjadi anggota himpunan A. Apakah Indah itu menjadi anggota himpunan B? Apakah ada di dalam lingkaran yang B? Tidak ada. Lalu, di himpunan A ada Andre. Apakah Andre juga ada di himpunan B? Oh, tidak ada. Lalu, di himpunan A ada Devi. Apakah Devi juga menjadi himpunan B? Iya. Lalu, di himpunan A ada Aris. Apakah Aris juga menjadi anggota himpunan B? Oh, iya. Maka yang hanya menjadi anggota himpunan A itu siapa saja? Hanya ada Indah dan Andre. Nah, ini yang saya arsir, ini adalah daerah yang hanya menjadi anggota himpunan A. Jadi hanya Indah dan Andre. Lalu kalau pertanyaannya saya ganti, siapa yang hanya menjadi anggota himpunan B? Siapa saja berarti? Ada Tika, Dian, dan Jalu. Ya, jadi yang hanya menjadi anggota B itu ada Tika, Dian, dan Jalu. Nah, di operasi himpunan ini dinamakan dengan selisih. Jadi selisih A min B adalah himpunan yang hanya menjadi anggota himpunan A. Ya. Jadi kalau selisih B min A berarti yang hanya menjadi anggota B. Gitu ya. Kita belajar 3 operasi himpunan. Yang pertama tadi irisan, gabungan, dan selisih. Selanjutnya, nah ini, bunung ki punya 4 diagram Venn. Ada 4. Lalu di sebelah kanan ada tabel irisan dan gabungan. Ini maksudnya kamu disuruh menuliskan masing-masing irisannya apa, gabungannya apa dari keempat diagram Venn ini.
Kita isi yang pertama dulu ya. Ingat, irisan itu yang sama. Kalau gabungan itu semua. Nah, kita lihat diagram Venn yang pertama. Kita mencari A irisan B. Nah, kamu lihat lingkaran A dan lingkaran B. Apakah ada anggotanya yang sama? Ada tidak? A 1, 2, 3, B 4, 5, 6. Ada yang sama? Tidak. Tidak ada, maka himpunan kosong. Kalau gabungannya apa? Ingat ya, gabungan semua. Jadi semua yang ada di lingkaran A dan yang ada di lingkaran B. Jadi gabungannya itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, kalau Bunung kitanya semestanya, berarti semestanya berapa saja? Semestanya semua angka yang ada di diagram ini, 1 sampai 9. Sekarang kita ke gambar yang kedua ya. Kita cari irisannya dulu. Irisannya yang sama. A itu anggotanya ada 1, 2, 3, 4. B anggotanya ada 4, 5, 6, 7. Sehingga irisannya angka berapa? Angka 4 ya. Jadi kuncinya itu jika diagramnya seperti yang kedua, irisannya itu pasti yang ada di tengah-tengah ini. Jadi irisannya 4. Kalau gabungannya, ya betul, gabungannya semua angka yang ada di lingkaran A dan B. Jadi 1 sampai 7. Oke, sekarang gambar yang ketiga. Kita cari irisannya. Nah, kita lihat anggota himpunan A. Anggota himpunan A itu ada 1, 2, dan 3. Sedangkan anggota himpunan B, berapa yo? 4, 5, 6 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6? Nah, anggota himpunan B itu dari angka 1 sampai 6. Loh, kenapa Bu? Sekarang kamu lihat. A, ini kan lingkarannya lebih kecil. Dan lingkaran A itu kan ada di dalam lingkaran yang B. Ya kan? Nah, itu berarti anggota B itu bukan hanya 4, 5, 6 saja, tetapi juga mencakup yang lingkaran yang kecil, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi, anggota B, Bu Nuki tulis dulu ya di sini. Anggota B itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan anggota A itu 1, 2, dan 3. Ya, A itu yang kecil, sedangkan anggota himpunan B itu bukan hanya 4, 5, dan 6, tetapi juga mencakup lingkaran yang kecil, yang himpunan A. Ini jika dijabarkan. Nah, sekarang irisannya. Yang sama berarti angka berapa? 1, 2, dan 3. Ya, jadi jika diagram Venn-nya seperti ini, seperti nomor 3, itu berarti irisannya lingkaran yang kecil. Ya. Nah, untuk gabungannya mudah. Gabungannya yang ada di himpunan A dan himpunan B, yaitu 1 sampai 6. Nah, sekarang gambar yang keempat. Irisan A dan B. Nah, kita tulis dulu anggota himpunan A. Nih, A di sini toh. Berarti anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan yang B anggotanya, nah ini kamu lihat. Lingkarannya hanya ada 1, sedangkan di situ ada A dan B. Ini artinya anggota himpunan A itu sama dengan anggota himpunan B. Jadi, anggota himpunan B juga 1, 2, 3, dan 4.
Nah, kamu sudah punya anggota A dan anggota B. Irisannya berarti berapa? Irisannya itu yang sama. Anggotanya A juga sama dengan anggotanya B, toh? Berarti irisannya juga 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan gabungannya itu semua anggota yang ada di lingkaran. Jadi, gabungannya 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk diagram yang keempat ini, baik irisan maupun gabungan, itu anggotanya sama. Nah, itu adalah penjelasan Bu Nugi mengenai bagaimana cara menggambar diagram Venn, membaca diagram Venn, dan operasi himpunan. Ingat ya, kamu ada tugas 4 nomor untuk hari ini. Silahkan dikerjakan, jika ada yang ditanyakan silahkan japri ke saya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas latihan soal berkaitan operasi himpunan. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Nugi sampaikan dapat bermanfaat untuk kamu. Dan jangan lupa tugasnya diselesaikan ya, Bu Nugi tunggu jika ada pertanyaan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.